Bab 358. Pulau ini akan tenggelam. Wilson yang merupakan alam dewa Amerika sombong dan mengatakan kalau Raja Tianxia adalah orang yang pengecut telah dikalahkan oleh Raja Tianxia hanya dengan satu tinjuan. Dua. Dia jatuh ke tanah, tapi ekspresi wajahnya terlihat seperti tenang. Hanya dia yang tahu kalau kematian adalah hal yang begitu diharapkan saat menghadapi Raja Tianxia yang sedang marah. Selama ada Raja Tianxia di negara Long, maka Amerika jangan pernah berharap bisa mengalahkan negara Long, walaupun mereka telah menciptakan begitu banyak alam dewa buatan. Ini adalah pikiran sebelum Wilson meninggal. Mati. Dia sudah benar-benar mati. Selain itu, hal yang paling menyakitkan adalah Raja Tianxia tidak menggunakan pedangnya sama sekali dan hanya menggunakan tinjunya untuk membunuh Wilson. Ini adalah hal yang mengerikan dari Raja Tianxia. Setelah melewati pertarungan ini, petarung negara mana lagi yang berani menantang Raja Tianxia? Hormat kepada Kaisar. Hormat pada Kaisar. Hormat kepada Kaisar. Semua orang negara Long berteriak dengan penuh semangat, lalu mereka terus menghentakkan kepala mereka ke lantai sebagai tanda hormat mereka kepada Kaisar. Ini adalah dewa pelindung mereka. Apakah negara Long akan merasa takut ketika memiliki dewa pelindung seperti ini? Louis melihat ke arah seluruh orang negara Long sekilas sambil menganggukkan kepala. Hanya saja saat dia melihat ke arah orang negara lain, topeng negara naga yang dia kenakan mengeluarkan sebuah aura yang dingin. Semua orang negara lain pun gemetaran. Ada beberapa orang yang takut mati langsung berlutut. Sujutan mereka ini berbeda dengan sujutan orang negara Long tadi. Wilson memaksa mereka untuk berlutut untuk menghina negara Long, tapi orang negara lain berlutut dengan sendirinya. Raja Tianxia tidak menindas orang yang lebih lemah. Tapi selama dia berdiri di sana dan melihat ke arah daerah sana dengan menggunakan topeng negara naga, sepertinya ada sebuah kekuatan yang membuat semua orang merasa ketakutan dan langsung berlutut. Mereka takut Raja Tianxia akan memperhitungkan dengan ejekan yang diberikan kepada orang negara Long sebelumnya. Tapi bagaimana mereka bisa tahu kalau Louis tidak akan memperhitungkan masalah ini dengan mereka? Dia melarikan pandangan matanya. Orang negara lain pun merasa lega, mereka seperti baru keluar dari pintu neraka. Mereka sepertinya mulai mengerti perasaan Wilson sebelumnya. Siapa yang tidak akan takut saat menghadapi orang hebat seperti ini? Kaisar, apakah ada hal yang ingin Anda katakan saat ini? Ketika keadaan di sana sangat hening, tiba-tiba ada seorang wanita negara Long bertubuh tinggi yang berjalan ke arah Raja Tianxia sambil tersenyum. Hal ini berhasil membuat semua orang terkejut. Ternyata masih ada orang yang berani mewawancarai Raja Tianxia. Apakah dia tidak takut mati? Di tempat itu ada begitu banyak wartawan. Mereka sangat bersemangat saat mewawancarai Wilson, tapi mereka saja tidak berani mendekati Raja Tianxia, apalagi mengarahkan mikrofon ke arah Raja Tianxia. Bukankah dia sedang membantu harimau mencabut giginya? Semua orang menahan nafas, tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh Raja Tianxia kepada wanita ini. Apakah memiliki paras yang cantik bisa bertindak sesuka hatinya? Raja Tianxia bukanlah orang biasa. Tapi yang membuat semua orang tidak menyangka adalah Raja Tianxia ternyata mengambil mikrofon wanita ini, lalu berbicara dengan suara rendah. Negara Long tidak pernah membuat masalah terlebih dahulu bukan karena kami lemah, tapi karena kami adalah negara yang ramah. Namun jika ada negara yang membuat masalah dengan negara Long kami, maka orang itu pasti akan dihukum tidak peduli seberapa jauh tempat itu. Tetap akan dihukum meskipun jauh. Lontaran kata ini berhasil membuat semua orang teringat dengan kejadian beberapa tahun lalu saat Raja Tianxia membunuh pemimpin negara Nanny. Jadi apa yang dia katakan tidak sedang bercanda.
Di saat bersamaan, semua orang juga merasa tidak masuk di akal. Raja Tianxia ternyata bersedia untuk diwawancarai. Ternyata orang berparas cantik bisa bertindak sesuka hatinya. Sebenarnya mereka tidak mungkin terpikirkan alasan Louis menerima wawancara ini bukan karena reporter wanita ini berwajah cantik, melainkan karena dia adalah kakak keempatnya sendiri. Mimpi terbesar Cella adalah ingin mewawancarai Kaisar Dewa Louis. Louis sebelumnya pernah berjanji padanya untuk membantunya mewujudkan mimpinya dan akan menjadikan dia orang pertama yang bisa mewawancarai Kaisar Dewa Louis. Dia tidak mungkin tidak menyayangi kakak perempuannya sendiri. Awalnya Cella telah mengundurkan diri dari pekerjaan reporternya. Akhir-akhir ini dia sedang sibuk mengurusi Hailey Court. Tapi semenjak dia mendapatkan panggilan telepon dari Louis, dia ingin melanjutkan pekerjaannya lagi. Namun setelah berhasil mewawancarai Kaisar Dewa Louis, dia pun sudah sangat yakin dengan pekerjaannya. Cella merasa dirinya sangat senang. Semua orang terkejut, tapi setelah itu perasaan hati mereka sangat bergejolak. Karena mereka melihat sebuah gerakan, yaitu Raja Tianxia melepaskan topengnya. Apakah pelindung negara Long yang misterius ini akhirnya ingin menunjukkan dirinya? Wajah seperti apa yang akan muncul di balik topeng itu? Semua orang yang ada di sana segera melebarkan mata mereka dan bernafas dengan cepat. Di saat bersamaan, mereka langsung mengeluarkan kamera. Mereka ingin merekam momen bersejarah ini. Dilepaskan. Akan segera dilepaskan. Sudah terlihat setengah wajahnya. Jantung semua orang sangat berdebar. Tangan mereka gemetaran. Mereka harus mengendalikan diri dengan baik agar bisa mempertahankan kestabilan dari kamera yang mereka pegang. Ada banyak drone di langit yang mengarah ke tubuh tegap itu dan menunggu Raja Tianxia melepaskan topengnya. Tapi pada saat seperti ini, semua orang merasa tanah di bawah kaki mereka bergetar. Ombak di sekitar itu melonjak dengan liar. Suara deru ombak menutupi semua tempat di sana. Ada apa ini? Semua orang terkejut dan tidak bisa mengendalikan kamera yang mereka pegang hingga jatuh ke tanah. Langsung ada orang yang berteriak, "Bahaya! Pulau ini akan tenggelam! Pulau ini akan tenggelam!" Duar! Ternyata pulau ini memang tenggelam. Semua orang bisa merasa daratan di bawah kaki mereka mulai hilang. Sepertinya sebagian besar dari pulau ini sudah tenggelam. Mundur! Semua orang segera pergi dari pulau ini. Louis akhirnya tidak melepaskan topeng negara naga. Kemudian dia menyuruh semua orang untuk meninggalkan pulau kecil ini. Sebenarnya sekarang sudah tidak sempat lagi untuk pergi dari sana. Kakak keempat, kalian pergi saja dulu. Louis, apakah kamu tidak mau pergi? Aku masih ada urusan, tenang saja, ini bukan masalah besar untukku. Cella ragu sejenak, lalu menganggukkan kepala dan berkata, "Kalau begitu kamu berhati-hatilah." Dia tahu hal seperti ini bukanlah masalah bagi Louis karena dia bisa berjalan di atas ombak, jadi hal ini tidak menimbulkan dampak apapun padanya. Louis pasti memiliki alasan untuk menetap di sana. Cella tidak akan banyak bertanya, juga tidak memiliki banyak waktu untuk bertanya. Dia pun segera mengikuti orang lain untuk masuk ke dalam kapal pesiar yang besar. Bersambung. Bab 359 Dunia Bawah Laut. Semua orang meninggalkan tempat itu dengan cepat. Karena mereka menyadari hal ini di waktu yang tepat, ditambah ada banyak pasukan militer dari berbagai negara yang mengatur mereka untuk pergi dari sana, jadi tidak ada hal besar yang terjadi. Semua ini masih berjalan dengan teratur. Tidak lama kemudian semua orang sudah naik ke atas kapal pesiar yang mereka tumpangi di awal. Berbagai pesawat militer juga telah terbang di udara untuk meninggalkan pulau tersebut.
Tapi mereka tidak pergi terlalu jauh karena ingin melihat pulau yang tenggelam. Alasan pertama mereka melakukan ini adalah karena penasaran kenapa bisa tenggelam. Alasan kedua adalah penasaran kenapa Raja Tianxia menetap di pulau itu. Saat ini hanya tersisa Louis seorang di atas pulau kecil tersebut. Dia berdiri diam di sana. Tapi perasaannya sangat bersemangat. Di bawah pulau ini ada barang yang tidak biasa, karena dia bisa merasakan sebenarnya pulau ini adalah sebuah formasi yang tersembunyi. Mungkin karena beberapa kibasa pedang yang dia lakukan sebelumnya telah memicu formasi besar yang tidak terlihat ini, sehingga pulau ini mulai tenggelam. Air laut naik dengan sangat cepat. Dengan kata lain pulau ini tenggelam dengan sangat cepat. Air laut sudah sampai ke pinggang Louis, tapi dia masih tidak pergi dari sana. Dia percaya pulau ini tidak begitu sederhana. Bruak. Akhirnya pulau ini sudah benar-benar tenggelam. Seluruh ombak laut naik ke atas. Perlahan-lahan laut ini kembali menjadi tenang. Semuanya benar-benar hilang. Sepertinya pulau ini tidak pernah ada sebelumnya. Raja Tianxia juga ikut menghilang bersamanya. Tapi semua orang tidak percaya kalau Raja Tianxia bisa mati seperti ini. Orang hebat seperti itu tidak bisa berpikir dengan normal. Mungkin saja dia bisa menahan nafas lebih lama di dalam air. Kenyataannya memang seperti itu. Louis tidak mati. Sebaliknya dikejutkan dengan hal yang terjadi di hadapannya. Ketika air laut menutupi seluruh tubuhnya, Louis sudah menahan nafasnya, tapi dia menyadari air laut di sekitar tubuhnya menurun dengan cepat dan membentuk sebuah dunia bawah laut. Dia tahu ini adalah fungsi dari formasi sihir. Kemudian muncul sebuah platform batu berbentuk bulat di hadapannya. Di atas platform batu ini terdapat sebuah barang yang memancarkan cahaya dan menerangi seluruh dunia laut. Louis membuka mata sejati untuk melihat barang itu dengan jelas, tapi matanya hampir buta karena cahaya yang tajam itu. Barang berharga. Ini pasti barang berharga. Sebuah barang berharga yang tidak bisa dilihat dengan mata sejati. Jantung Louis berdetak dengan kencang. Dia menggerakkan kakinya secara perlahan ke arah platform batu itu. Bukannya dia tidak mau berjalan dengan cepat, tapi platform batu ini mengeluarkan sebuah kekuatan dorongan yang sangat mengerikan. Energi sejati dalam tubuh Louis bergejolak. Dia berusaha untuk menerobos kekuatan dorongan ini. Tapi dia masih berjalan dengan lambat. 20 meter. 10 meter, 5 meter. Jarak sedikit ini saja sudah hampir menghabiskan seluruh kekuatan Louis. Keringatnya mengalir dengan cepat. Ini adalah hal sulit yang pertama kali ditemui oleh Louis setelah dia menjadi kultivator. Namun dia semakin bersemangat karena artinya barang berharga di hadapannya benar-benar mengejutkan. Pedang Dewa Roh Kaisar, pecahkan ini. Louis berteriak, kemudian dia mengibaskan pedang dewa di tangannya ke arah kekuatan mendorong di hadapannya. Dengan bantuan kekuatan ini, Louis berhasil menarik jarak lebih dekat dengan platform batu itu. 1 meter. Tinggal 1 meter lagi. Barang berharga itu bisa disentuhnya. Tapi kibasan pedang tadi sudah menghabiskan seluruh kekuatan Louis. Dia pun menghelakan nafas kasar di tempatnya berada. Meskipun jarak mereka hanya tinggal 1 meter lagi, tapi Louis masih tidak bisa melihat jelas barang apa yang ada di hadapannya. Dia bahkan tidak berani melihatnya karena cahaya itu sangat menyilaukan. 1 langkah terakhir. Hanya tinggal 1 langkah terakhir. Louis istirahat dalam waktu yang lama. Setelah tubuhnya sudah mulai sekbail, barulah dia melangkahkan 1 langkah kecil ke depan. 2. Seketika ada sebuah kekuatan dorongan yang lebih besar dari sebelumnya yang menerjang ke arah Louis, sehingga langkah kecil Louis berubah menjadi sulit dilangkahkan, bahkan membuat dirinya mundur 4 hingga 5 meter ke belakang. Sulit, sangat sulit.
Louis tidak pernah merasa sulit seperti ini. Dia terpaksa menghentikan langkah kakinya dan bermeditasi di lantai. Untungnya formasi misterius ini memblokir beberapa energi spiritual yang cukup membuat Louis untuk mengumpulkan energi sejati lagi. Dunia bawah laut menjadi terang karena sinaran cahaya dari benda berharga itu, tapi hal ini membuatnya kehilangan konsep tentang waktu. Louis hanya mengumpulkan energi sejati secara perlahan, lalu mencoba untuk maju ke depan lagi, tapi sayangnya dia terus gagal. Louis sudah tidak ingat dirinya sudah gagal berapa kali. Barang berharga itu sangatlah dekat dengannya, tapi dia merasa barang ini sangatlah jauh. Namun Louis tidak rela jika harus melepaskan barang ini. Sebentar lagi akan berhasil lagi. Louis mulai memulihkan energi sejati dalam tubuhnya lagi. Kali ini, dia sudah menyisakan jarak 1 meter dengan platform batu itu. Kekuatan dorongan itu masih sangat mengerikan. Tidak ada orang yang bisa menghalangi aku untuk mendapatkan barang yang aku inginkan. Lepaskan ini. Louis meraung keras, lalu dia melangkahkan kakinya dengan seluruh kekuatan dalam tubuhnya. Pakaian yang dia kenakan sudah robek, kekuatan pendorong itu seperti sudah berubah menjadi ribuan bilah pedang langsung merobek tubuhnya. Pes. Sayatan yang tak terhitung pada tubuhnya telah membuat darah mengalir keluar. Akhirnya semua darah itu membentuk menjadi pedang panjang yang membuka jalan di depan. Wajah Louis terlihat menyeramkan, kesakitan dan juga kegilaan, kemudian dia berjalan ke depan. Karena akhirnya dia bisa menyentuh barang berharga itu. Sebuah rasa sakit yang kuat seperti telah merobek tangan Louis, kemudian seluruh tangannya mati rasa. Tapi Louis bisa merasakan ada sebuah barang yang masih ke dalam telapak tangannya. Kemudian Louis menarik tangannya untuk melihat benda itu. Lalu ada sebuah cap bercahaya yang terlihat seperti cermin kecil yang menyerupai berlian. Barang yang mengeluarkan cahaya menyilau itu ternyata sebuah cermin kecil, tapi apa fungsi dari benda ini? Louis melihat cermin itu dengan tatapan mata yang kosong. Ketika dia sedang berpikir, tiba-tiba dunia bawah laut ini bergetar, kemudian cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya seperti hidup kembali dan mulai menyatu. Bersambung.